Halo, saya Luciano dari XIPS 2 absen 18. Sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan adalah penyalahgunaan nafsa di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Nafsa sudah menyerang berbagai kalangan. Para pengedar tidak pandang bulu pada siapa mereka menjualnya. Nafsa terlalu banyak makan korban dan merusak generasi bangsa. Pemerintah berusaha sangat keras untuk memberantas hal tersebut. Pertanyaan yang diberikan adalah mengapa peredaran nafsa di Indonesia sangat sulit diberantas? Itu saya akan jawab nanti ya. Jadi saya akan bacakan semua pertanyaan dulu. Yang kedua adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Yang ketiga adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan nafsa merajalela? Jelaskan. Kalau menurut saya jawaban dari pertanyaan pertama yang merupakan adalah mengapa peredaran nafsa di Indonesia sangat sulit diberantas adalah karena narkoba itu tidak banyak yang dibuat di Indonesia. Jadi itu dia biasanya dari luar negeri disuruh kurir-kurir mengantar melewati batasnya. Itu kurirnya itu biasanya orang yang tidak dikenal ya. Soalnya saya membaca di artikel tuh ada yang menjelaskan bahwa BNN atau Badan Narkotika Nasional menyebut sulitnya memberantas kejahatan transnasional tersebut disebabkan sebagian besar bandar di luar negeri tidak berhubungan dengan para kurir. Jadi mereka tuh para bandar tuh cuma menjanjikan suatu amount of money yang akan dikasih ke mereka kalau mengantarkan barang ini. Ya tapi karena kurirnya juga harusnya tuh bisa lah mengerti apa yang di ini, apa saja hukumnya, apa saja konsekuensinya jika mereka ketahuan. Saya juga sering nonton ini soalnya. Sering nonton ada di Net Geo Channel tentang penangkapan orang-orang yang ngirim narkoba gitu di airport sama airport security-nya. Jadi basically itu sebenarnya sih. Jadi basically itu karena kejahatan transnasional yang tidak tahu bandara siapa, jadi dia no informasi kurirnya. Jadi itu susah diberantas karena tidak tahu siapa yang ngirim gitu, kayak unknown. Yang kedua adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi kenapa para kurir tuh mengirim dan lain-lain. Mengapa nafsa tuh masih ada di Indonesia dan selalu sulit diberantas? Itu karena menurut saya sih kurangnya pendidikan mengenai nafsa. Seperti kita harusnya tuh mempelajari apa aja tipe-tipe narkotika, psikotropika dan zat adiktif tersebut. Apa saja pengaruhnya, mengapa itu tidak baik, dan hal apa yang disebabkan nafsa. Menurut saya tuh kalau di sekolah tuh kita jarang sekali menerima pembelajaran itu, cuma sedikit-sedikit, cuma mencicipi sedikit gitu pembelajaran apa itu, tapi kita belum bisa membayangkan secara jelas apa yang harus kita hindari dan apa penyebabnya. Dan menurut saya faktor apa saja yang menyebabkan nafsa merajalela? Ya menurut saya faktor yang menyebabkan nafsa merajalela tuh karena pemakainya masih banyak, struktur orang yang memakainya seperti misalnya Anda memiliki seorang teman yang seorang pecandu nafsa, biasanya kalian juga akan terjangkit karena mereka akan mengajak kita untuk melakukan hal tersebut, menjanjikan bahwa wah kita tidak usah memikirkan masalah dunia lagi, kita hanya bisa terbang sekarang ya, kita hanya akan bersenang-senang. Yang kedua, biasanya karena orang memiliki masalah ekonomi, biasanya pernah mengalami kekerasan fisik, emosi atau seksual, biasanya mereka melampiaskannya itu ke nafsa. Karena ya bisa itu sebuah kesenangan yang cuma berjangkau di beberapa saat doang, cuma ya mereka pakai terus biar mereka bisa lupain masalah mereka di dunia ini untuk sementara. Yang terakhir itu memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, dan keluarga. Biasanya kalau kayak di jenjang hampir perceraian gitu ada orang-orang yang pusing, aduh saya pusing, bagaimana saya melampiaskannya? Nafsa. Ya basically seperti itu. Faktor-faktor yang menyebabkan nafsa merajalela tuh karena orang-orang kurangnya pendidikan, karena masih banyak yang pemakai, masih banyak yang belum diberantas, mafia narkoba yang ada di dalam penjara masih hidup, masih kaya karena menyebarkan narkoba
di penjara mereka tidak berubah, mereka tetap malah tambah kaya. Memang susah diberantas ya narkoba itu ya. Kita mungkin butuh beratus-ratus tahun lagi sampai narkoba hilang, atau berpuluh-puluh tahun lagi. Cuma suatu saat hal itu pasti akan hilang semakin berkembangnya civilization manusia ya. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai nomor 2 ini. Terima kasih.